Baik, tahapan terakhir yang akan kita lakukan adalah membuat file setup, ya. Membuat file setup. Oh, ini logout kayaknya belum nih. Kita cek dulu logoutnya seperti apa. Klik logout itu mi close, artinya apa? Menu utamanya ditutup, kemudian loginnya dipanggil, kemudian login namanya nama clear, lalu login password clear, lalu login nama fokus. Oke, kita akan coba ya. Kita akan coba. Di sini ada user dia 123. Saya akan login dulu mempergunakan admin dan adminku, lalu logout. Setelah itu kita akan membuat file setup. Oke, adminku, login dulu, login. Nah, dia berhasil, ya, berhasil karena yang diganti passwordnya. Sekarang kita logout. Nah gitu maksudnya, dia 123. Oke. Nah, karena dia user, maka user nggak ada. Oke ya, sudah selesai. Ini ganti background juga sudah tadi. Oke, ganti backgroundnya sudah. Oh, ganti password ini batalnya belum dikasih coding. Ganti password, batalnya kita kasih codingnya cukup mi close aja deh. Cukup mi close. Artinya jangan batal ini, jangan batal, tutup aja deh ya, tutup gitu. Oke, sekarang kita akan segera membuat file setup. Saya akan mempergunakan file bawaan vb.net. Jadi untuk membuat file setup itu, semua hal yang berkaitan dengan project ini harus ditutup dulu. Contohnya, nah ini database sedang terbuka, ya, nggak boleh, kita harus tutup dulu. Kalau ada file crystal report yang terbuka, harus ditutup dulu. File apapun yang berkaitan dengan project ini harus ditutup dulu, terutama yang posisinya ada di sini, ya, nah di sini nih. Ini ada ini file-file laporan, file-file gambar, file-file database, itu harus ditutup dulu. Kalau udah ditutup, oke, kita akan mulai membuat file setup, ya. Klik menu file, kemudian pilih new project. Oke, setelah new project, lalu kita pilih yang ini, other project types. Double klik. Di sini ada setup and deployment. Nah, gitu. Kita pilih setup wizard, ya. Ini setup apa ya namanya? Setup VB.NET prakerja misalkan gitu. Posisinya mau ditaruh di mana? Sebaiknya posisinya dideketin ke project aslinya aja. Dideketin ke project aslinya ke sini. Nah, di sini aja nyimpannya. Oke. Select, kemudian setelah kita memilih setup wizard, kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Kemudian kita klik next. Nah, di sini apakah Anda akan membuat setup instalasi aplikasi? Ya, aplikasinya berbasis Windows apa berbasis web? Kita berbasis Windows. Apakah Anda akan membuat aplikasi ini menjadi beberapa bagian atau mau disatukan? Ya, udah nggak usah dipilih, biarin aja. Kita klik next. Kemudian tambahkan file-file yang akan dijadikan setup. Ambil semua file yang ada di posisi debug. Di posisi debug diambil semua. Prakerja, VB.NET, bin, debug. Nah, ini diambil semua. Makanya itu jangan ada yang sedang terbuka, ya. Kita kontrol. Oh, ini seharusnya kita punya apa? Seharusnya kita punya icon dulu. Sorry, saya akan tambahkan dulu icon. Saya ngambil dulu dari sini supaya nanti di sini tuh ada ikonnya kayak begini nih. Nah, ada ikonnya. Oke,
Saya akan ambil dulu icon aplikasi. Ikonnya harus hijau. Ikonnya itu harus hijau. Harus hijau ikonnya. Bentar. VB bahan kursus, kumpulan icon, mana yang hijau. Nah, ini dia nih. Ambil satu aja ikonnya. Contohnya misalkan mana ikonnya. Ini aja deh supaya cepat. Gambar jam saya akan copy, kemudian masukin ke prakerja, VBNet, bin, debug. Nah, saya paste di sini. Ini kan ada ikonnya nih jadinya ya. Oke. Nah, ini ikonnya udah muncul nih. Setelah itu kita kontrol A. Ya. Pilih semua lalu klik open. Nah, inilah file-file yang akan dijadikan package. Ya. Kemudian kita klik next. Nah, kalau masih ada file yang terbuka, biasanya dia error. Dia mengatakan tutup dulu file yang terbuka di debug itu. Kemudian kita klik finish. Oke, sekarang kita akan membuat shortcut ya. Di sini kita klik kanan dulu. Klik kanan, add, klik kanan, create new shortcut untuk application folder. Shortcutnya ada di application folder. Mana tadi shortcutnya? Shortcutnya yang ini nih, file exe-nya yang diambil. File exe yang diambil. Dia nanya, ini ikonnya yang mau dijadikan shortcut mana? Nah, ikonnya baru kita ambil di sini. Browse. Ini dia ikonnya. Nah, ini ikonnya. Dah, selesai. Kemudian di desktop, ya, klik kanan, create shortcut, ambil exe-nya, ikonnya yang mana? Nah, ikonnya harusnya sama. Ikonnya yang ini. Ini dia. Klik OK. Kemudian di start menu program juga sama. Klik kanan, create new shortcut, folder, ambil exe-nya. Kemudian ikonnya yang mana? Browse. Nah, ini dia ikonnya. Oke. Udah selesai. Nah, tinggal di sini kita lihat. Kita lihat di sini ada beberapa bagian yang perlu dipahami. Nah, sebaiknya kita pilih target platformnya yang 32 bit aja. Kebanyakan 32 bit lebih aman ketimbang 64 bit. Nah, ini untuk diinstal di server Linux ini nih kalau Itanium. Jadi kita pilihnya yang ini aja, yang 32 bit. Gitu ya. Oke, yang lain-lainnya tidak ada masalah. Tinggal kita lakukan klik menu build. Kemudian kita klik build setup VBNet prakerja. Klik. Kita lihat nih di bagian bawah kiri dan di bagian bawah kanan ada proses. Tunggu sebentar sampai ada keterangan finish. Ada finish, ini sedang berproses. Stop. Oke, buildnya udah sukses. Buildingnya udah sukses. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah ini boleh ditutup, boleh kita tutup. Kemudian ini boleh kita tutup. Ini kita tutup dulu. Oke, kita akan melakukan setup. Kita lihat cara melakukan setupnya. Prakerja. Di sini ada setup VBNet prakerja. Kemudian jangan buka ini karena ini mentahannya. Kita buka yang udah matang, yang ada di debug di sini nih. Debug. Nah, kita lakukan setupnya yang ukurannya besar, yang ini nih, yang MSI. Oke, kita lakukan setup ya. Klik. Oke, kemudian kita klik next. Kita pilih dulu everyone. Jadi kalau Jasmine ini biasanya hanya digunakan untuk single user di satu komputer aja, ya. Kemudian kita klik next.
lalu kita klik next. Oke, kita tunggu prakerja. Oke, kita klik yes. Dia mengatakan instalasi sudah komplit. Kemudian kita coba klik close sebentar setelah ini. Oh, agak lama. Close. Oke, udah selesai. Coba kita lihat hasilnya. Oh, ini karena desktopnya diumpetin nih. Klik kanan, view, show icon desktop. Kita lihat, klik kanan refresh. Ada gambar jam nggak? Nah, ini ada gambar jam. Kalau kita double klik ini, klik, dia langsung minta login. Kita ketik di sini, admin, kemudian adminku. Nah, udah selesai. File setupnya udah jadi. Ganti password. Adminku, nama usernya admin. Password lamanya adminku. Nama password barunya balikin lagi deh, admin. Klik OK. Yakin akan ganti password? Ya. Ternyata oke, paham. Sebentar. Si OLEDB-nya, sorry, saya akan ulang. Pasti ini efeknya. Coba adminku. Pasti ini nyimpen data nggak bisa nih. Simpan. Wah, jadi begini hadirin hadirat. Saya tadi mengalami satu kesalahan. Ini harus masuk dulu ke kontrol panel, ya. Jadi ceritanya gini. Database akses file setup itu nggak mau disimpan di folder C program file. Nggak mau dia. Nggak mau. Coba ada yang namanya apa ya? Saya harus meriksa di sini dulu deh. Klik kanan, properties. Ini posisinya ke arah mana? Ini pasti posisinya kan? C program file. Jangan disimpan ke sini. Jadi database-nya menjadi read only. Database-nya. Saya akan buang dulu, uninstall dulu ya. Jadi disimpannya pokoknya jangan ke C program file. Kalau ke C saja boleh. Mana setup, setup yang gambar jam ada nggak? Nah, ini ya, uninstall dulu deh. Oke, kita jawab yes, kita buang dulu. Jadi melakukan setupnya jangan ke program file harusnya. Oke, saya akan ulang ya. Di sini udah nggak ada ikonnya. Saya akan install ulang prakerja, setup prakerja bin. Nah, ini ya. Klik. Saya akan setup ulang. Next. Nah, ini arahnya jangan ke program file aja, pokoknya arahnya. Sebagai contoh, saya bikin dulu deh di sini. Misalkan foldernya namanya test. Misalkan. Saya akan arahkan ke folder yang namanya C test. Nah, ke sini arahnya. Sini ya. Oke, everyone. Next. Yes. Kemudian close. Oke. Saya akan melakukan percobaan. Coba di sini ada nggak shortcut baru? Shortcut baru namanya setup. Ada nggak? OPQRST. Nah, ini ada nih. Shortcut belajar VBNet prakerja. Klik. Saya pengen tahu. Ya, pengen tahu dulu. Adminku. Coba.
Sekarang bisa nambah nggak sih ini? Bisa nambah nggak? Bisa nambah nggak? Simpan. Nah, baru sekarang bisa nambah. Jadi disimpulkan, jangan melakukan setup file database akses ke C program file. Jangan. Dia akan menjadi read only databasenya. Nah, sekarang kita akan coba tes barangnya. Tes, simpan. Oke. Tes edit. Oh, sorry, tes edit. Boleh? Oke, bisa hapus. Oke, bisa. Baik, seperti itu cara melakukan file setup.